Shalom, renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal yang keempat. Itu ada hal yang menarik di sini buat saya menariknya adalah ketika iblis harus memindahkan tempat, lokasi ketika dia mencobai Tuhan Yesus gitu. Kenapa dia melakukan itu? Kenapa enggak tiganya pencobaan itu dilakukan di padang gurun? Kenapa enggak dia langsung tawarin aja tiga-tiganya langsung di padang gurun? Kenapa dia mesti pindahin lokasi? Kenapa dia mesti bawa Tuhan Yesus ke hubungan bait Allah? Kenapa dia harus bawa Yesus ke puncak gunung yang sangat tinggi? Kenapa dia harus melakukan itu? Dan ini loh yang menariknya dari iblis gitu ya. Iblis itu ngerti konteks gitu. Dia buat atmosfer, dia tahu tuh atmosfer itu penting gitu. Dia pilih lokasinya. Jadi ketika dia mencobai Tuhan Yesus, dia menyiapkan semuanya dengan baik gitu. Eh, Dia detail, kreatif ini sebenarnya di satu sisi. Dia betul-betul membuat Tuhan Yesus itu seperti merasakan gitu, merasakan tawaran yang sedang diberikan oleh iblis gitu. Jadi Tuhan tuh benar-benar dibawa ke satu atmosfer uh, yang betul-betul mendukung, mensupport dari tawaran itu sendiri. Gitu. Ini luar biasa loh. Apa yang dilakukan oleh iblis ini? Siapa yang bilang iblis nggak bekerja keras? Lalu siapa yang bilang iblis pemalas? Siapa yang bilang kalau iblis itu nggak kreatif? Ini juga hal yang cukup kreatif dan kita sebagai orang percaya harusnya juga kreatif kan kita mencerminkan Tuhan yang kreatif. Kita harus kreatif dalam memenangkan jiwa. Kita harus kreatif ketika kita harus bekerja. Kita harus memikirkan atmosfer, konteks dan segala macam gitu. Karena kita mewakili Allah dan saya tadi baru baca satu status di Facebook yang menurut saya oke gitu ya, yang mengatakan bahwa mereka yang menyerah pada tantangan pertama berarti nggak siap untuk sukses. Mereka yang sukses mencari cara untuk mengatasi tantangan itu. Kita sebagai anak Allah, rasanya kita mesti belajar juga di satu sisi kepada iblis. Kita harus ketika kita menghadapi tantangan, kita harus sedemikian rupa untuk meminta hikmat daripada Tuhan. Kita harus mesti kreatif ya di dalam mencari cara gitu ya, untuk mengatasi tantangan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, iblis itu menawarkan kepada Yesus jalan pintas, jalan enak untuk mencapai tujuannya gitu. Oleh karena itu pelajaran yang kedua itu dia hati-hati dengan shortcut gitu. Ketika kita ditawarkan shortcut tanda kutip ya, tapi kita tahu bahwa itu nggak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, hati-hati dengan shortcut. Kenapa shortcut ini begitu menggoda? Karena banyak orang berpikiran hanya kepada tujuan, namun tidak menaruh perhatian kepada perjalanan. Ketika Tuhan mengizinkan seseorang melalui satu jalan tertentu, Tuhan punya maksud tertentu. Gitu ya. Saya malah berpikiran bahwa bisa jadi eh, yang penting itu malah bukan ujungnya, malah bisa jadi yang penting dan yang atau sama penting atau bahkan lebih penting itu adalah apa yang dibentuk di dalam perjalanannya. Gitu. Malah jangan-jangan tujuannya itu adalah perjalanan itu sendiri. Ketika Tuhan mengizinkan seseorang melalui perjalanan tertentu, justru jangan-jangan jangan-jangan malah perjalanannya itulah yang menjadi tujuannya dan hasil akhirnya itu bonus. Em, yang kita harus tanya adalah akan berubah menjadi seperti apa saya ketika saya mencapai tujuan saya. Akan berubah menjadi seperti apa saya ketika saya mencapai apa yang saya mau. Kalau andai kata kita lebih buruk daripada ketika kita memulai perjalanan kita, jangan-jangan kita sebetulnya sedang berada di jalan yang keliru walaupun kita mencapai apa yang kita mau. Lalu yang ketiga yang saya dapat ini yaitu yang ke-12. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ini unik nih. Kenapa Tuhan harus menghindar? Bukankah Tuhan itu maha kuasa? Bukankah Tuhan itu uh, tahu bahwa waktunya belum tiba, maka semua orang nggak ada yang bisa nangkap dia sebenarnya. Tapi apa yang saya tangkap dari ayat ini adalah tahu peperangan kita itu bijak. Menghindar itu bukan berarti pengecut.
tapi bisa jadi itu adalah tindakan hikmat. Karena nggak semua pertempuran itu adalah pertempuran kita. Nggak semuanya harus kita lawan gitu. Nggak semuanya harus kita serbu gitu ya. Nggak semuanya tahu kapan harus bertempur, kapan harus menghindar, kapan apakah ini peperangan saya atau bukan, itu adalah suatu hikmah tertentu juga. Dan karena itu berdoa sama Tuhan, minta hikmat daripada Tuhan, apakah Tuhan, dan tanya sama Tuhan, Tuhan apakah ini sebenarnya pertempuran saya atau bukan, dan apakah ini saatnya saya harus berperang ataukah saya harus menghindar justru pada saat ini. Itu juga jadi pelajaran tersendiri. Demikianlah renungan saya pada pagi hari ini. Tolong berkati.